ada sudah. Itu di mana dapat? Apa bapaknya enggak sih? Bapaknya sih yang malu. Kayaknya bapaknya. Soalnya kan bapaknya ngelah tanah nih. Mungkin Iya. jadi itu ada Bapak pun. etas itu. Itu jadi itu ada pun. Warisan beliau sih Iya. kan. Mobilnya udah bagus banget pasti. Pasang gempa sih. Itu pun. Aduh guys, apaan sih? Cuma gempa doang, lebay tau gak sih? Ih, udah pingsan lagi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, Halo guys. guys. Oke, kali ini aku sama teman aku kenalin. Jason, aku pengakan. Aku Tania. Oke, jadi kali ini kita tuh gabut nggak sih? Kayak kita tuh butuh hiburan gitu. Jadi kita tuh nggak tahu hiburan apa gitu yang kita jalani. Jadi sekarang tuh diamin dong mejanya, jangan gerak-gerak kayak gitu. Aku lagi ngepom nih guys. Kenapa gitu? Ini beneran gempa nggak sih? Gempa guys, gempa. Kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan nih saya. Kemana? Tunggu aja nanti. Oh ya, kamu kok egois sih yang? Guys, gimana? Ayah kamu manusia kan ya? Lah iya, masa teman pampir? Ibu kamu manusia. Terus? Kok kamu sendiri bidadari sih? Oh, jangan gitu. Enggak, perasaan. Beda rasanya. Ya, sumpah. Teman-teman tahu nggak sih video sebelumnya itu video apa? Yap, benar banget. Video sebelumnya merupakan kondisi saat terjadi bencana gempa bumi. Nah, teman-teman sadar nggak sih dalam video tersebut ada beberapa kekeliruan yang terjadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, simak sampai akhir ya. Dapat teman-teman lihat dari scene 1 sampai dengan scene 3 dari video tersebut terdapat beberapa kekeliruan loh. Nah, yang pertama itu ada siswa yang lari keluar ruangan saat terjadi gempa bumi. Lalu ada siswa yang santai diam di kelas saat terjadi gempa bumi. Bahkan ada yang meninggalkan temannya yang sedang pingsan. Lalu pada scene kedua dapat teman-teman lihat saat terjadi gempa bumi ada siswa yang lari bersembunyi di bawah pohon dan ada juga siswa yang malah mendokumentasikan kegiatan tersebut atau kejadian gempa bumi tersebut. Lalu pada scene 3 terdapat pasangan yang sedang berpacaran mengendarai motor. Saat terjadi gempa bumi, mereka malah berhenti di sisi yang salah dan tepat berhenti di bawah pohon. Nah, sebenarnya bagaimana sih mitigasi bencana gempa bumi yang benar? Buat teman-teman yang pengen tahu, simak sampai akhir ya. Wah, kayaknya teman-teman pada pengen tahu nih, bagaimana sih mitigasi bencana gempa bumi yang benar. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke teman-teman semuanya bagaimana mitigasi bencana gempa bumi saat di dalam ruangan. Mitigasi bencana itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, pasca bencana, dan juga setelah bencana. Nah, bagaimana sih mitigasi prabencana saat terjadi gempa bumi? Nah, yang pertama, teman-teman bisa meletakkan barang-barang yang berat di bagian terbawah. Lalu, teman-teman bisa meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang tertutup. Lalu, teman-teman juga bisa memperbaiki konstruksi bangunan teman-teman agar lebih tahan saat terjadi gempa bumi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengecek saluran listrik teman-teman agar tidak terjadi konsleting saat terjadi gempa bumi. Nah, teman-teman juga bisa mempersiapkan berkas-berkas penting dalam satu tempat agar mudah untuk dibawa. Selain itu, teman-teman juga harus mempunyai nomor BPBD, TNI maupun Polri yang ada di sekitar lingkungan rumah teman-teman. So, untuk pasca bencana dan juga setelah bencana, gimana sih caranya? Simak sampai akhir. Nah, saat terjadi gempa, teman-teman bisa bersembunyi ataupun berlindung di bawah benda yang kokoh seperti meja dan juga kursi. Selanjutnya, teman-teman harus menghindari kaca ataupun jendela karena rentan pecah sehingga dapat melukai teman-teman. Selanjutnya, ketika keluar, teman-teman harus menggunakan alas kaki dan keluarnya ketika gempanya sudah berhenti. Selanjutnya, saat di luar ruangan, teman-teman harus menghindari pohon dan juga tiang listrik karena rentan untuk tumbang. Teman-teman juga harus mempunyai nomor BPBD, TNI maupun Polri yang ada di sekitar rumah teman-teman. Dan yang paling penting yaitu teman-teman harus tetap tenang dan tidak panik. Sebelum gempa udah, saat gempa juga udah, setelah gempa kita ngapain dong? Nah,
Setelah gempa terjadi, teman-teman harus waspada dengan gempa susulan. Lalu teman-teman harus mendengarkan informasi dan juga instruksi dari pihak-pihak yang berwenang. Jika teman-teman diminta untuk mengungsi, maka harus mengungsi. Namun jika diperbolehkan untuk kembali ke rumah, harus kembali ke rumah. Selain itu, teman-teman juga harus menghindari puing-puing bangunan yang mudah runtuh. Dan juga teman-teman harus menolong korban-korban dari bencana gempa bumi tersebut. Nah, itu dia video edukasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Jadi kami harap teman-teman tidak bingung lagi nih saat terjadi gempa bumi. Jadi, ayo kita tumbuhkan budaya sadar bencana dengan edukasi mitigasi. Sekian dari kami, terima kasih. Dah.